Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah majelis taklim Masjid Al-Hidayah Ketintang yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan pada pagi hari ini 27 Sya'ban 1447 Hijriah, bertepatan dengan 15 Februari 2026 Masehi, melainkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat diberikannya kita hidayah taufik, nikmat diberikannya kita kesehatan, dan yang tidak kalah pentingnya, yang harus kita syukuri adalah nikmat diberikannya kita kesempatan untuk thalabul ilmi, menuntut ilmu. Semoga niat kita, langkah kaki perjalanan kita menuju rumah Allah ini, semuanya tercatat di sisi Allah sebagai pemberat timbangan amal kebajikan kita kelak di yaumil qiyamah. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Pagi hari ini kita akan melanjutkan materi kita pada 2 bulan yang lalu ya. Terakhir pertemuan kita di bulan Desember 2025. Di bulan Januari kita uzur dan kita dipertemukan kembali di bulan ini, yaitu Februari. Menurut catatan saya, terakhir kajian kita di bulan Februari, kita masih membahas kitab 62 amalan pembuka pintu surga. 62 amalan pembuka pintu surga. Menukil dari sebuah kitab yang berjudul Mujibatul Jannah fi Daw'is Sunnah, yang diterjemahkan dengan terjemahan bebas 62 amalan pembuka pintu surga. Dan kita sudah masuk amalan yang nomor 13 dan 12 dan 13. Nomor 12 dan 13. Bagi Bapak Ibu yang bawa bukunya, itu ada di halaman 46
sampai 49. 46 sampai halaman 49. Baik. Jadi amalan yang nomor 12, banyak pergi ke masjid untuk beribadah. Maksudnya melangkahkan kaki ke masjid untuk beribadah. Itu nomor 12 amalannya. Amalan yang nomor 13, membangun masjid. Nah, karena dua-duanya masih terkait dengan masjid, maka materinya pada waktu itu kita bagi menjadi 4 bagian. Ya, betul ya. 4 bagian. Yang pertama yang kita bahas adalah yang pertama, keutamaan masjid. Betul. Itu nomor 1 itu. Yang nomor 2, makna memakmurkan masjid. Jadi yang dimaksud dengan memakmurkan masjid itu apa? Itu sudah kita bahas. Yang nomor 3, cara memakmurkan masjid. Bagaimana caranya kita ini memakmurkan masjid? Karena terus terang, kalau kita lihat dewasa ini, banyak atau tidak sedikit di antara kaum muslimin, yang mereka tidak semangat memakmurkan masjid. Ya, baik. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi mereka berlomba-lomba membangun masjid, tetapi mereka lupa untuk memakmurkan masjid. Nah itu. Bahkan sampai-sampai seringkali kita temukan satu daerah itu sampai masjid itu lebih dari 1. Ya, lebih dari 1. Musolah ada, masjid ada. Bahkan ada juga di negeri kita, ya, volumenya diangkat sedikit ya, volumenya. Suara saya soalnya sudah mulai ini ya, bermasalah. Ya. Nah, oh gitu. Yang sini keras, yang belakang gak dengar. Ya. Ya. Nah, kira-kira ibu-ibu dengar? Dengar ya? Baik. Jangan sampai saya sudah ngotot begini, terus gak dengar. Iya. Baik, kita lanjutkan. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi banyak masjid dibangun di mana-mana, bermegah-megahan membangun masjid, yang menghias masjid, tapi tidak dibarengi dengan semangat untuk memakmurkannya. Makanya bisa kita lihat dengan jumlah jamaah yang tidak begitu banyak, ya. Padahal masjidnya luar biasa bangunannya. Terus kemudian juga di beberapa tempat, itu ya, ini banyak kita temukan masjid, musola. Hampir sulit kayaknya kita lihat di negeri kita satu kawasan yang tidak ada masjidnya. Kayaknya sulit. Bahkan di negeri kita sampai ada istilah Pulau 1000 masjid, ya, karena banyaknya masjid. Pulau mana ini? Lombok ya. Nah, tentunya kita harus semangat untuk memakmurkannya. Nah, itu nomor 3 yang tadi ya, cara memakmurkan masjid. Lah itu nomor 1 sampai nomor 3 sudah kami sampaikan. Hari ini kita akan lanjutkan yang nomor 4, yang terakhir ini, hari ini. Masih berbicara seputar masjid. Apa itu yang keempat? Yang keempat adalah larangan-larangan seputar masjid. Nah, larangan-larangan seputar masjid. Nah, itu tidak apa saja larangannya. Ya. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Untuk mengetahui apa saja larangan-larangan seputar masjid, saya mencoba untuk merujuk pada kitab Mausu'ah Al-Manahij Syar'iyyah fi Sahihis Sunnah An-Nabawiyah yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, ensiklopedi larangan
menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Itu ada di jilid 1 halaman 389. Jadi bagi Bapak Ibu yang punya bukunya, Ensiklopedia Larangan itu terbit 3 jilid. Penerbitnya Pustaka Imam Asy-Syafi'i. Lah itu di jilid 1 halaman 389 sampai 477. Jadi kurang lebih 8 halaman berbicara tentang larangan seputar masjid. Nah, jadi penting punya buku itu Bapak Ibu. Karena buku itu isinya larangan-larangan dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Apa saja. Dan itu dibagi per bab. Ada larangan seputar akidah. Kalau nggak salah itu ada 19. Larangan yang berbicara seputar akidah. 19 poin. Ada larangan seputar ilmu. Lebih banyak lagi. Kalau nggak salah 26 poin. Larangan seputar ilmu. Ya, ada lagi larangan seputar perkawinan, larangan seputar puasa, larangan seputar zakat. Lah ini larangan seputar masjid. Ada berapa? Ada 5. Ada 5 larangan seputar masjid. Apa saja? Apa saja larangan-larangan seputar masjid? Yang pertama, ada 5 ya. Nomor 1, menghias masjid. Nggak boleh. Masjid itu sebenarnya tidak perlu dihias, nggak boleh dihias. Ya, sederhana saja, Bapak Ibu sekalian. Menghias masjid, mana dalilnya? Dalil kalau ini tidak diperbolehkan. Dalilnya hadis Abu Dawud. Abu Dawud, nomornya 498. 498 kita dengarkan. Hadis riwayat Abu Dawud 498. Saya bacakan. Ya, ini petugasnya nggak ada. Ya, tadi sudah telepon saya. Ternyata kejebak macet di alun-alun Sidoarjo. Jadi hari ini pemerintah setempat Sidoarjo punya acara geden-gedenan. Ya, itu jadi semua jalan dialihkan ke lingkar timur. Itu, iya macet total, makanya kejebak macet di situ. Tadi telepon saya, minta maaf gak bisa hadir. Baik, gak apa-apa. Kita bacakan saja, kita bacakan saja. Nah, jadi larangan menghias masjid. Ya, nah ini kita lihat dalilnya adalah yaitu Abu Dawud nomor berapa tadi? Ya. 498. Ya. Saya bacakan saja. Nah ini kita lihat dari Abu Sa'id bin Abi Sa'id radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kita dengarkan. Nabi bersabda, "Idza zawwaqtum masajidakum wa hallaitum masahifakum faddimaru alaikum." Loh, jelas sekali ancamannya. Seandainya kalian sudah mulai sibuk memperindah masjid. Jadi kalian kalau sudah sibuk memperindah masjid, menghias masjid dan menghiasi mushaf kalian, ya, maka kebinasaan akan menimpa kalian. Ini ya, kebinasaan akan menimpa kalian. Makanya membangun masjid tidak perlu sampai dihias. Contohnya dihias, jadi pernak-perniknya banyak. Bagaimana dengan Masjid Nabawi, Ustaz? Masjidil Haram. Bukankah itu ornamen-ornamennya, ya, tulisan-tulisan Arabnya di lampu-lampu, ya, di dinding-dinding masjid. Bukankah rame itu, Ustaz? Warna-warni, jelasnya. Warna-warni, ada yang warna hitam, ada yang ornamen-ornamen Mesir, ya, ada yang macam-macam. Bagaimana seperti ini? Tentunya yang seperti ini tidak terlepas dari nasihat para ulama. Yang jelas para ulama sudah mengingkarinya. Namun tentunya ini karena otoritas ulil amri setempat, ya mau tidak mau sudah.
ya. Sebenarnya kalau di zaman Nabi itu sederhana, hanya pelepah kurma atapnya, sederhana. Dan ketika di zaman sahabat cuman dimodifikasi lantainya. Awalnya lantainya tanah, lalu kemudian di apa itu ya istilahnya, seperti dirabat itu diapakan? Dipelester atau apa? Nah seperti itulah, seperti itu. Nah sekarang sudah mulai ada keramik, ada granit, ada marmer dan seterusnya ya. Jadi sebenarnya sederhana saja, tidak perlu kemudian terlalu diperindah. Belum lagi nanti membuat kubah. Nah, ya. Sebenarnya yang syar'i itu Bapak Ibu bukan kubah, menara. Menara itu yang syar'i. Jadi masjid itu kalau bisa nggak pakai kubah. Jadi biasa saja. Menara itu syiar Islam, menara. Kalau kubah tidak. Lah Masjid Nabawi Ustadz kan ada kubahnya. Nah, coba dilihat betul-betul. Kubahnya itu untuk menandakan itu makamnya Nabi. Makanya warnanya hijau. Adapun keseluruhan nggak ada kubah. Nggak ada kubah. Ya cuman ini, apa ini? Menara. Menara. Termasuk Masjidil Haram. Menara. Menara. Memang ada di rooftop itu, lantai rooftop. Itu yang paling atas, itu kubah kecil-kecil. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab ya. Jadi yang syiar Islam itu menara, bukan kubah. Sehingga banyak di antara kaum muslimin untuk kubah saja sampai menelan, yaitu sampai miliaran rupiah. Nah, itu ya. Baik, jadi seandainya kalian sudah mulai sibuk memperindah masjid dan menghias mushaf, Bapak Ibu tahu maksudnya menghias mushaf? Bapak Ibu lihat Al-Quran berwarna-warni, maka itu sebenarnya nggak boleh itu ya, nggak boleh. Contohnya ini ya, ada versi Quran itu nanti bacaan idgham warnanya hijau, ya, bacaan ikhfa warnanya merah, gitu ya. Bacaan lagi misalnya tajwid yang lain warna apa? Ustadz, itu maksudnya untuk mempermudah supaya kita kalau baca Al-Quran itu bacaannya benar sesuai dengan hukum-hukum bacaan tajwid ya. Maka Bapak Ibu sekalian semestinya itu diletakkan pada catatan tersendiri saja. Makanya panjenengan coret-coret dalam Al-Quran itu nggak boleh. Misalnya nih kita buka Al-Quran, lalu ayat yang disampaikan Ustadz itu surat apa, ayat berapa, kok bagus ini artinya, Anda kasih garis bawah, seret, atau stabilo, seret, gak boleh itu, gak boleh. Tidak boleh ada coret-coret di dalam Al-Quran, tidak boleh ada tulisan lain. Ya, seperti itu. Terus dikasih keterangan. Ini maknanya adalah pelajaran yang bisa diambil. Satu, Allah mengharamkan, dikasih keterangan, catatan, footnote kecil dalam Al-Quran. Gak boleh. Gak boleh. Lebih baik buku yang lain saja ditulis. Biarkan dia tetap apa adanya. Nah, itu ya. Makanya ini nggak diperbolehkan. Jadi yang polos saja sebenarnya. Ya, Ustadz saya sudah terlanjur punya, ya nggak masalah. Ya, nggak masalah. Apakah harus dibuang? Nggak usah. Boleh dibaca, boleh. Cuma Nabi memberikan ancaman, kalau kalian sudah menghias mushaf kalian, maka kebinasaan akan menimpa kalian. Ya, seperti itu. Makanya mushaf Quran, mushaf yang ada di rak Masjid Nabawi itu nggak ada warna-warninya, nggak ada warna-warninya. Hanya covernya aja warna hijau, isinya dibuka ya biasa, seperti itu. Ada yang agak besar, ada yang tipis, ada kertasnya agak tebal. Hanya itu aja yang membedakan. Nah itu ya. Tetapi di dalamnya nggak ada warna-warni hukum bacaan ini warnanya apa, nggak ada. Karena memang itulah yang benar seperti itu. Saya bacakan lagi dalil yang lain. Dalil yang lain di dalam kitab Silsilah Hadis Sahih. Silsilah Hadis Sahih. Ya. Silsilah Hadis Sahih. Nomornya 649. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min amaratis sa'ah."
Antut takhadal masajidu turuqan. Artinya, sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat. Nah ini, kiamat itu sudah semakin dekat apabila masjid-masjid itu dijadikan sebagai jalan-jalan. Masjid itu cuma dijadikan sebagai rekreasi wisata, jalan-jalan. Jadi dia itu tidak sholat tahiyatul masjid, cuman selfie, foto. Kenapa? Masjidnya bagus soalnya, api. Ya, masjidnya, ornamennya, ya, apalagi di situ ada apa ini, kiswahnya. Oh ya, kiswah Ka'bahnya, pingin foto selfie. Hanya sekedar itu. Jadi parkir, masuk masjid, foto-fotoan. Hanya sekedar jalan-jalan. Dia tidak beribadah, tidak sholat tahiyatul masjid, atau mungkin berdoa, baca Quran, atau berzikir, dan seterusnya. Maka ini tanda kiamat sudah mulai dekat. Tanda kiamat sudah mulai dekat. Banyak masjid yang seperti ini. Ya, jadi besar-besaran, mewah-mewahan, ya, ternyata tidak dibarengi dengan semangat untuk memakmurkan masjid. Nah, itu ya. Baik, sekarang yang nomor 2. Larangan seputar masjid yang nomor 2. Yang nomor 2. Berjual beli di dalam masjid. Nggak boleh. Jual beli di dalam masjid nggak boleh. Nggak boleh. Ustadz, saya mau tanya, batasan masjid itu mana? Nah, Bapak Ibu sekalian, selama masjid itu punya pagar pembatas, maka semua yang ada di dalam pagar itu wilayah masjid. Berarti wakaf masjid. Semua yang di luar pagar, maka itu bukan wilayah masjid. Bapak Ibu lihat Masjid Al-Akbar, Masjid Agung Al-Akbar, itu kan halamannya luas dan ada pagarnya. Maka yang di dalam pagar termasuk yang parkir di dalamnya, itu semuanya area masjid itu. Masjid semuanya. Mulai lantai 1-nya, lantai 2-nya, lantai 3-nya, semua. Dari bawah ke atas, semuanya wakaf masjid. Makanya enggak apa-apa orang kalau mau jualan di luar pagar. Dulu sebelum dipindah di samping, di Al-Akbar itu, dulu sebelum dipindah, mereka berjualan ya di jalan-jalan. Enggak masalah. Karena itu bukan area wakaf masjid. Makanya masjid itu penting punya pagar itu. Untuk membatasi mana area masjid, mana yang bukan. Nah, seperti itu ya. Lah kalau misalnya tidak ada pagarnya, maka paling tidak teras masjid itu bagian dari masjid. Makanya tidak boleh jual beli. Ya, lah ini tidak. Ya, memasukkan di keranjang Shopee itu malam harinya. Jadi masukkan barang di keranjang Shopee itu malam. Besoknya check out-nya di dalam masjid, sama dengan jual beli, sama. Nggak boleh, check out-nya dalam masjid. Ustadz nggak di dalam masjid, di parkiran. Saya mau tanya, itu masuk wilayah masjid tidak? Ya masuk, nggak boleh. Berarti harus di luar parkiran, di luar pagar. Nah, itu ya. Ustadz, masjidnya mengadakan daurah Ramadan. Oke. Ternyata spanduknya atau flyer atau apa ini, bannernya di situ tertulis Ustadz, ya, sponsored by, disponsori oleh beauty ini, oleh air ini, oleh itu, sama dengan jual beli di dalam masjid. Sponsor soalnya, sponsorship sama. Ustadz di dalam masjid bagi-bagi brosur umroh, sama, jual beli. Mobil parkir itu masuk wilayah masjid, mobilnya, wipernya dikasih brosur umroh. Masing-masing mobil diselipin brosur. Nggak boleh. Karena itu masuk wilayah masjid soalnya. Anda nggak boleh jual beli. Meskipun nawarkan produk, tidak ada transaksi jual beli. Nggak boleh. Seperti itu. Ustadz cuma ngobrol aja ya. Kamu beli jam itu berapa? Kok api jam singon gawe? Aku beli itu ndak mahal kok sekian. Oh iya iya, kalau gitu. Aku titip ya, titip tak transfer sekarang. Sama. Ya, sama. Ya. Makanya mohon maaf ini. Saya kan berulang kali. Ya, ini sudah bagus ini ya. Kadang-kadang air mineral di meja Ustadz itu bermerek, ada mereknya, tulisannya.
Itu kalau misalnya ditampakkan sama dengan jual beli, sama dengan sponsor ini. Makanya lebih baik ditutup. Nah, seperti ini, ditutup. Ya. Atau kemudian kalau itu ada plastiknya yang menutupi airnya, itu dipotong aja plastiknya. Jadi seperti tidak ada mereknya. Nah, bisa dipahami di sini ya, hati-hati. Ustadz, ya, ternyata ustadz penceramanya, bajunya ada mereknya. Ya, ya apa Ustadz? Jelas itu tulisannya. Ya apa? Apakah itu sama dengan berjual beli? Jawabannya adalah kalau ustadznya itu dari awal niatnya dia ingin memasarkan produk itu dan dia dapat royalti, maka sama dengan jual beli di dalam masjid. Lawang ustadznya pakai baju itu dia nggak dapat royalti. Ya dia memang punyanya itu ya dipakai. Tidak ingin berjual beli. Ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Faham sampai di sini. Sebab ada ustadz itu memakai kostum tertentu. Ya. Karena supaya jamaah ini, kok habisin di kayak ustadz itu. Mereknya apa? Semakin banyak yang beli, dia dapat royalti. Ah, itu jual beli termasuk. Ya. Kita lanjutkan. Saya enggak kok, enggak. Saya tidak memasarkan produk beauty tertentu, enggak kok ya. Bebas ya. Jadi mana dalilnya kalau tidak boleh berjual beli di dalam masjid? Dalilnya adalah Sahih Targhib wa Tarhib jilid 1. Saya bacakan aja ya. Sahih Targhib wa Tarhib jilid 1. Nomornya 291. 291. Saya bacakan. Sahih Targhib wa Tarhib nomor 291. Ya. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Sahih Targhib wa Tarhib nomor 291. Nabi bersabda, "Idza ra'aitum man yabi'u au yabta'u fil masjid faqulu la arbahallahu tijaratak." Artinya, apabila kalian melihat orang yang menjual atau membeli di masjid, maka katakan kepada si penjual sama si pembelinya. Katakan, semoga Allah tidak menjadikan perdaganganmu berkah. Semoga tidak ada berkah perdagangan. Katakan, Nabi yang nyuruh ini. Ya, seperti itu. Nah ini terus kemudian Nabi melanjutkan sabdanya, wa idza ra'aitum ma yanshudu dhallatan faqulu. Apabila kalian melihat orang mencari barang yang hilang di dalam masjid, maka katakan kepada orang itu, la raddallahu alaik, semoga Allah tidak mengembalikan barang itu kepadamu. Ya. Jadi nggak boleh jual beli di dalam masjid ini, tidak diperbolehkan. Ustadz, ada sekolahan Ustadz, sekolahan Islam. Dia ini ngadakan bazar Ustadz, bazar. Lah bazarnya itu diletakkan di area halaman masjid. Maksudnya sang guru ini untuk mendidik siswa-siswinya, murid-muridnya, bagaimana berjual beli itu yang benar dan seterusnya. Ya, apalagi yang dijual itu adalah buah karya tangan mereka sendiri supaya diajari jiwa entrepreneur, berbisnis. Ya apa yang benar? Tapi di halaman masjid sama saja nggak boleh. Jangan. Ya, jangan. Ustadz, uangnya pakai uang kereweng, Ustadz. Tahu uang kereweng? Ya, jadi sudah pernah ke Pasar Keramat, daerah Pacet? Oh, belum pernah ya? Itu di daerah Pacet ada namanya Pasar Keramat. Nah, itu belinya nggak pakai uang. Jadi uang rupiah ditukarkan uang kereweng, uang zaman dulu. Yang dari kayu atau apa itu, nanti beli apa itu. Nah, itu viral itu. Iya. Nah, saya ditanya, gimana Ustadz hukumnya jual beli kayak gini nih Ustadz? Ya, insya Allah lain kesempatan aja ya, jangan sekarang ya.
Ya, karena ditukerinya bukan pakai uang, ditukerinya dengan yang senilai dengan itu, gitu ya. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Coba ditanyakan lagi kepada guru-guru kita yang lain. Lah itu gimana? Tetap nggak boleh, meskipun itu pakai uang, apa ini pura-pura dan seterusnya, ya. Baik, kita lanjutkan. Ustadz, main monopoli di dalam masjid. Ayo, saya beli hotel. Ya, saya beli kota itu tak beli. Wih, kota lo dibeli ya. Tapi monopoli, ya, bagaimana? Sebenarnya nggak masuk kategori jual beli, cuman ngapain juga gitu loh. Main monopoli di masjid. Apa nggak ada tempat yang lain gitu? Masjid ini kan untuk beribadah, berzikir, bukan untuk perbuatan yang sia-sia seperti ini. Nggak boleh. Apalagi di situ ada dadu. Apa katanya Nabi? Orang bermain dadu termasuk karambol, termasuk apa ini catur, ya, maka sama dengan mencelupkan tangannya ke darah dan daging babi. Jadi tangannya dicelupkan ke darah babi atau berlumuran dengan daging babi. Ya najis berarti. Iya, permainan ini najis. Halma, ular tangga, hindari. Ya, masih ada Ustadz dakonan. Insya Allah gak apa-apa dakonan ya. Tahu dakon ya? Itu. Pernah tahu ya dakonan ya? Ini permainan yang sudah langka ini ya. Pati lili, gak masalah itu ya. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Jadi nomor 2 tadi berjual beli dalam masjid. Nomor 3. Yang nomor 3 adalah mencari barang yang hilang di dalam masjid. Gak boleh. Mencari barang yang hilang dalam masjid tidak diperbolehkan. Ya. Haram hukumnya, nggak boleh. Mana dalilnya? Tadi. Ya, Sahih Targhib wa Tarhib nomor 291. Sahih Targhib wa Tarhib nomor 291. Saya tambahkan dalil supaya tambah banyak. Sahih Targhib wa Tarhib 290. Satu nomor sebelumnya. Saya bacakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sami'a rajulan yanshudu dhallatan fil masjid falyaqul la raddahallahu alaika fa innal masajida lam tubna lihadza." Artinya, barang siapa mendengar seseorang mencari barang yang hilang di dalam masjid, maka hendaklah dia berkata, semoga Allah tidak mengembalikannya kepadamu, karena masjid tidak dibangun untuk itu. Bukan, nggak boleh ngumumkan seperti ini. Ya, maka mudah-mudahan barangmu tidak dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan barangmu tidak kembali. Kan ada takmir masjid itu diberitahukan kepada para jamaah, bagi bapak ibu yang merasa kehilangan jam tangan, harap menghubungi. Nggak boleh, pakai pengeras suara masjid. Lah terus gimana caranya? Caranya adalah, misalnya nih ya, caranya bisa dilakukan yaitu di luar masjid. Caranya misalnya ada papan seperti mading itu ya, majalah dinding papan, di situ ditulis. Bagi yang merasa, tapi di luar masjid ini, di luar pagar. Bagi siapa yang merasa kehilangan, maka harap hubungi takmir. Nah, atau misalnya disampaikan lewat grup WA, media sosial. Ya, tapi itu dilakukannya tentunya di luar masjid. Di luar masjid. Baik, jadi masjid bukan tempat untuk mengumumkan berita kehilangan seperti ini. Terus kemudian yang nomor berapa sekarang? 4. Yang nomor 4, ya, larangan seputar masjid nomor 4, mengumumkan berita kematian. Mengumumkan berita kematian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi, telah wafat, telah meninggal dunia. Ini pada waktu zamannya COVID. Oh, banyak yang kayak gini. Zamannya COVID diumumkan, ya. Seperti itu. Jenazah
akan disolati pukul sekian dan dimakamkan pukul sekian dan seterusnya. Nah itu, apalagi ditambahi, maka monggo ya Bapak Ibu sekalian, jika tidak ada halangan, mulai nanti malam Yasin tahlil selama 7 hari. Itu juga diumumkan, nggak boleh ya kayak gini, nggak boleh. Tidak diperbolehkan, karena masjid bukan untuk tempat pengumuman-pengumuman seperti ini. Lah terus gimana? Sekarang canggih, pakai media sosial, langsung disebar. Apalagi tiap RT itu ada grup WA-nya. RT ada, RW ada. Supaya warga sekitar tahu. Cukup lewat gitu aja, media sosial. Nggak perlu melalui pengumuman atau pengeras suara masjid. Nggak perlu. Nah itu ya. Ngumumkan berita kehilangan. Banyak nggak masjid-masjid seperti ini? Hampir rata-rata. Ya, Ustadz, ngumumkan hasil kotak kaling infak. Ya, Jumat yang telah lalu, Jumat pekan yang lalu, ya, hasil kotak kaling infak sekian juta diperuntukkan untuk bla 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 sekian, sehingga sisa hasil infak sekian. Ya. Diharap para jamaah sekalian membantu dan seterusnya. Gimana ini Ustaz? Maka yang seperti ini nggak ada tuntunannya, cukup diletakkan di papan saja sebagai bentuk amanah pertanggungjawaban. Jadi hasil kotak infak sekian dipakai untuk begini ini, sisanya sekian, saldo kas masjid sekian. Hanya itu aja, nggak usah diumumkan. Nah itu ya, baik. Kadang-kadang pengumumannya lebih panjang daripada khutbahnya. Umumnya lebih panjang. Iya. Sebelum sholat Jumat dimulai, ada beberapa maklumat yang akan kami sampaikan dari takmir masjid. 1. Hadirilah pengajian atau kajian hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad, macam-macam. 2. Hasil kotak kaling infak. 3. Ya, dimohon para jamaah untuk maju merapatkan shaf. 4. Panjang. Nah ini sebenarnya tidak perlu ya, sebenarnya tidak perlu. Baik, kita lanjutkan. Lah itu dalilnya di mana? Itu fatwa di antara para ulama. Tidak boleh mengumumkan berita kematian. Sekarang nomor berapa? Larangan seputar masjid? 5. Yang kelima adalah yang tidak boleh ini, larangan seputar masjid. Menjadikan kuburan sebagai masjid. Nggak boleh. Menjadikan kuburan sebagai masjid. Ya. Menjadikan kuburan sebagai masjid. Apa ini maksudnya? Menjadikan kuburan sebagai masjid. Maknanya, menjadikan kuburan sebagai masjid ini, maknanya ada 3 maknanya. 1. Sholat menghadap kubur, nggak boleh. Sholat di depannya kuburan, nggak boleh. Itu yang dimaksud dengan menjadikan kuburan sebagai masjid. Itu makna pertama. Sholat menghadap kubur, nggak boleh. Lah kalau di Masjid Nabawi ya apa Ustadz? Kasusnya beda. Kasusnya beda, nggak bisa. Nggak bisa. Disamakan, yaitu Masjid Nabawi. Kenapa? Karena dari awal antara rumah Nabi dengan Masjid Nabawi itu sudah ada space, ada jarak. Ya, ada jarak. Sedangkan Nabi pernah bersabda, setiap Nabi dan Rasul yang wafat, maka dia dikubur di mana dia meninggal. Beda dengan kita. Kita meninggal di rumah sakit, ya tetap dikubur di pemakaman Islam. Kita meninggal di rumah, ya dikuburkan di pemakaman Islam. Kalau Nabi dan Rasul tidak, di mana dia meninggal, di situ dikubur. Lah Nabi meninggal di dalam kamar beliau bersama Aisyah radhiyallahu anha. Maka Nabi dikuburkan di dalam kamar itu. Lah terus Abu Bakar dan Umar, sebelum Abu Bakar radhiyallahu anhu wafat, berwasiat, makamkan aku, kuburkan aku di samping kekasihku. Yang waktu itu rumah Nabi dengan Masjid Nabawi ada jarak, space, gak jadi satu.
Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga berpesan, kuburkan aku di samping kekasihku dan sahabat setiaku, Abu Bakar. Kekasihku Rasulullah, sahabat setia Abu Bakar. Namun kuburannya itu Bapak Ibu sekalian, jadi ini misalnya itu kan berderet. Awal yang pertama itu makam Nabi, ya, kuburan Nabi. Terus di samping Nabi itu Abu Bakar. Lah Abu Bakar itu, kepala Abu Bakar tidak sejajar dengan kepala Rasulullah, enggak. Tetapi kepalanya Abu Bakar itu sejajar dengan pundaknya Rasul. Jadi agak turun dikit, agak turun. Jadi ini Rasulullah, lalu Abu Bakar agak turun. Ya, Umar bin Khattab kuburannya tidak sejajar dengan kepalanya Abu Bakar, tetapi sejajar dengan pundaknya Abu Bakar, turun lagi. Jadi semakin gitu ya, paham ya? Jadi itu kuburannya. Nah, pada saat di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sedikit ada pelebaran. Lebih ada lagi yang lebih panu lagi di zaman-zaman khalifah berikutnya. Maka karena pelebarannya itu tidak ke belakang tapi menyamping, maka masuklah kubur Nabi dalam area masjid. Berarti dari awal tidak ada unsur kesengajaan. Itu pun ditentang keras oleh para sahabat waktu itu. Ditentang keras. Khalifah yang berkuasa waktu itu ditentang keras. Tapi yang namanya otoritas ulil amri, apa boleh buat sudah. Yang penting sampai sekarang pun juga demikian. Mau dipindah kubur Nabi nggak boleh. Karena Nabi di mana wafat, maka dia harus dimakamkan di situ. Itu nggak boleh dipindah. Terus kemudian yang kedua, kalau dipindah, maka fitnahnya lebih besar. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, para nabi dan rasul itu dikubur mereka dalam keadaan sholat. Itu hadisnya sahih. Lah sholatnya kayak apa? Apa seperti kita? Wallahu a'lam bishawab. Ini berita gaib. Nabi sendiri yang mengatakan. Riwayatnya sahih, disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah dalam kitab silsilah hadis as-sahihah. Nabi dan Rasul itu dikubur mereka dalam keadaan sholat. Nah, kayak gitu. Lah ini kalau diangkat jenazahnya, dipindah ke tempat lain, fitnahnya lebih besar. Maka ya sudah, dari awal tidak ada. Itu pun sama kerajaan Saudi, sudah didesain seperti berbentuk segitiga. Jadi orang kalau sujud, tidak serta-merta langsung ngadep kuburan. Sudah, itu temboknya lapis 3 itu. Tembok dindingnya, lapis 3. Didesain agak sedikit segitiga. Ya, sehingga meminimais sekecil mungkin resikonya, karena dari awal tidak ada kesengajaan. Beda dengan kuburan di negeri kita, beda. Ini sudah ada masjid, halamannya lebar, tiba-tiba meninggal seorang tokoh, orang soleh, entah wali, entah sunan, entah siapa, lalu dimakamkan di dalam area masjid. Sengaja ini berarti, sengaja. Beda kasusnya sama Nabi, beda sama Abu Bakar sama Umar. Jangan pakai dalil itu sudah. Ini sengaja. Atau di situ ada kuburannya wali, orang soleh, untuk mengenang jasanya dibuatkan masjid di area pekuburan. Sengaja berarti. Makanya kata para ulama, mana yang lebih dahulu yang punya hak, maka itu yang menetap. Contoh, kalau kuburan dulu, terus kemudian dibangun masjid, masjidnya yang dibongkar, kuburannya tidak boleh. Tapi kalau masjid duluan, baru dimasukkan jenazah, maka jenazah yang harus dikeluarkan. Masjid punya hak, mana yang lebih dulu? Nah, itu ya. Baik, oleh karena itu, maka nggak bisa dijadikan dalil kubur Nabi di Masjid Nabawi. Saya ulang, jadi yang dimaksud dengan menjadikan kuburan sebagai masjid adalah yang pertama, sholat menghadap kubur. Mana dalilnya? Sahih Muslim. Nomor hadisnya 972. Muslim nomor 972. 972. Nah, ini kita dengarkan. Sahih Muslim 972. Saya bacakan dari Abu Marsad Al-Ghanawi radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
la tajlisu alal kuburi wala tusallu ilaiha. Artinya, janganlah kalian duduk di atas kuburan, nggak boleh. Dan jangan pula kalian sholat menghadap ke kuburan, nggak boleh. Sholat menghadap kuburan. Saya tanya, banyak nggak masjid di negeri kita yang seperti ini? Banyak. Saya asli kelahiran Ampel, Surabaya. Tepatnya di daerah Nyamplungan. Ya, jadi Masjid Sunan Ampel itu tempat bermain saya waktu dulu masa kecil saya. Ya, jadi saya tahu persis. Nah, kecuali kalau antara kuburan sama temboknya masjid itu beda. Ada pemisah, dinding pemisah. Ini masjid, ini kuburan. Dipisah dengan tembok, nggak apa-apa. Tapi kalau itu satu area, entah kuburan di serambi masjid, entah kuburan ada di mihrab masjid depan atau di belakang masjid, maka kita nggak boleh sholat di masjid seperti ini. Cari masjid yang lain, cari masjid yang lain. Ya, nah di Masjid Ampel itu di belakang itu kuburan orang Arab, kuburan orang Arab belakang, ya, marga tertentu, kuburan khusus. Lah yang di sekitarnya kuburan wali. Ya, maka tidak ada dinding pemisah kalau tidak salah. Saya belum tahu yang sekarang bagaimana karena lama sekali saya nggak pernah masuk ke sana. Ya, saya nggak tahu. Ya mudah-mudahan ada dinding pemisahnya antara kuburan dengan masjid. Wallahu a'lam wa bishawab. Ya, kita lanjutkan sekarang yang nomor 2, makna nomor 2 yang dimaksud menjadikan kuburan sebagai masjid. Yang nomor 2 adalah berdoa menghadap kuburan, nggak boleh. Berdoa menghadap kuburan, nggak boleh. Doa itu menghadap kiblat, nggak boleh menghadap kuburan. Makanya Bapak Ibu, kalau panjenengan ziarah kubur, itu kan ada 2 tugas kita. Kalau ziarah, yang pertama menyampaikan salam kepada penghuni kubur, yang kedua mendoakan penghuni kubur. Jadi tolong ya, ada 2, salam sama doa. Ketika kita mengucapkan salam untuk penghuni kubur, itu menghadap kepada mayit kuburan. Contohnya ucapan salam. Assalamualaikum ahlad diyari minal mu'minina wal muslimina wa inna insyaallahu bikum lahikun. Selamat, semoga Allah memberikan keselamatan kepada kalian, wahai penghuni kubur, dari kalangan orang-orang yang beriman dan kalangan orang-orang Islam. Insya Allah kami akan menyusul kalian. Itu ucapan salam. Lalu berikutnya kita kan doa. Nas'alullahu lana walakumul afiyah. Semoga Allah menyelamatkan kami dan menyelamatkan kalian. Maksudnya dari azab. Itu nggak boleh ngadep kuburan. Karena itu permohonan. Nas'alullah. Langsung Anda berbalik menghadap ke arah kiblat. Makanya mereka yang ziarah ke Masjid Nabi, mohon maaf, kuburan Nabi. Jadi setelah dari Raudhah, itu kan kita keluarnya ngelewati kuburan Nabi. Itu cukup ucapkan salam. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Atau ucapan yang lain. Assalamu ala nabiyyi wa rahmatullahi wabarakatuh. Sampingnya lagi. Assalamu alayka ya Abi Bakrin. Ya. Radhiyallahu an wa rahmatullahi wabarakatuh. Terus sampingnya lagi. Assalamu alayka ya khalifata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Umar ibn Khattab radhiyallahu an wa rahmatullahi wabarakatuh. Itu ngadep kubur Nabi, menghadap kubur Abu Bakar dan Umar. Begitu kita ngangkat tangan, itu nggak boleh ngadep kubur Nabi. Makanya di sana banyak polisi-polisi atau masyayikh ulama di sana yang menjaga ketat kubur Nabi. Itu begitu lihat orang-orang kita ngangkat tangannya kok ngadep kubur Nabi, maka mereka langsung menasihati kita. Haram haji, haram. Mamnu. Nggak boleh, dilarang. Kiblah. Suruh ngadep kiblat, suruh berbalik. Karena ngangkat tangan, berdoa. Jadi kalau mengucapkan salam tidak perlu ngangkat tangan, ya. Ngangkat tangan itu ketika berdoa, ya. Baik. Jadi kembali ke materi kita, kalau menghadap kubur,
itu tidak boleh kita berdoa menghadap kubur. Tetapi kalau mengucapkan salam itu diperbolehkan menghadap kubur. Bisa difahami sampai di sini? Mana itu dalilnya? Dalilnya adalah disebutkan surat Al-Jin, surat nomor 72 ayat 18. Ayo kita dengarkan surat Al-Jin, surat nomor 72. Surat nomor 72. Minta tolong dibantu Pak Putut. Surat nomor 72. Ya, ayatnya ayat 18. Ayat 18. Allah Ta'ala berfirman, pendek ayatnya. Surat sesungguhnya masjid-masjid itu adalah untuk Allah. Untuk Allah. Maka janganlah kamu menyembah apapun di dalam selain Allah. Baik, itu kalau mau diterjemahkan apa adanya, mestinya bukan begitu. Saya bacakan teksnya. Perhatikan. Wa annal masajida lillahi. Perhatikan berikutnya. Fala tad'u. Itu arti yang betul. Fala tad'u. Maka janganlah kalian berdoa. Nah, ud'u fala tad'u. Fala tad'u ma'allahi ahada. Maka janganlah kalian berdoa di dalamnya selain Allah. Nggak boleh. Berdoa di dalam kuburan ini nggak boleh. Ya, atau doa menghadap kuburan, nggak boleh. Berdoa itu ngadep kiblat, bukan ngadep kuburan. Ya, seperti itu. Adapun kalau kita lihat sebagian kaum muslimin, kalau mereka ziarah, banyak sekali. Ya, mereka baca Al-Quran di kuburan, berdoanya, ya, iktikaf berlama-lama di kuburan sambil zikir-zikir. Bukan, yang benar di dalam masjid, bukan kuburan. Ya, ini masalahnya kalau kita nyampaikan begini langsung divonis Wahabi. Ya, itu ya. Kita lanjutkan. Maka tentunya ini sebagai bentuk rasa cinta kita kepada mereka, ya kita ingatkan, nggak boleh yang seperti ini. Nggak ada tuntunannya. Baik, kita lanjut. Apalagi yang lebih parah, menjadikan kuburan sebagai tawaf, berkeliling. Memang ada Ustaz, ada. Anda buka YouTube, Anda ketik tawaf mengitari kuburan. Itu dilakukan di negeri kita. Kuburan orang soleh ditawafi. Tawaf itu mengitari Ka'bah, bukan kuburan. Wong batu disembah, itu ada kok. Ada. Muslim sambil baca la ilaha illallah. Bayangkan, seperti itu. Batu loh ini, ya. Oleh karena itu nyembah, ya, batu. Menyembah itu kepada Allah Azza wa Jalla. Hati-hati ya, hati-hati. Terus misalnya ada lagi berzikir rame-rame di depan stupa, arca. Ya, ada Borobudur. Mereka sengaja ke sana zikir di depan stupa, depan patung-patung itu. La ilaha illallah. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Seperti itu. Gak ada perintah tuntunan seperti ini, ya. Hati-hati ya, hati-hati. Kita lanjutkan. Jadi itu nomor 2 maknanya. Nomor 3 adalah, nomor 3 yang dimaksud menjadikan kuburan sebagai masjid. Nomor 3, membangun masjid di atas kuburan atau menyengaja sholat di kuburan. Ini nggak boleh. Membangun masjid di atas kubur atau menyengaja sholat di kuburan. Ustadz, kalau sholat jenazah boleh? Boleh, nggak apa-apa. Karena sholat jenazah tidak ada rukuk, tidak ada sujud. Sholat jenazah itu cuma takbir 4 kali. Boleh 5 kali, boleh 6 kali. Boleh. Ada riwayat takbir untuk sholat jenazah 6 kali. Boleh. Lu sisanya baca apa? Doa semuanya untuk mayit. Kecuali takbir pertama saja Al-Fatihah. Takbir kedua itu sholawat kepada Nabi. Takbir ketiga, 4, 5, 6. Doa untuk mayit semuanya. Seperti itu. Boleh. Saya pernah melakukan seperti ini. Itu dalilnya sahih. Takbirnya 5 kali. Jangan 6 kali. Iya. Begitu saya takbir keempat. Wis diintai ini rupanya. Bentar lagi salam ya. Saya takbir lagi. Allahu Akbar. Subhanallah. Iya. Saya lupa memang. Saya yang salah. Mestinya tadi sebelum sholat. Saya sampaikan. Mari kita mensolati saudara kita, sholat jenazah. Insya Allah hari ini kita lakukan 5 kali takbir. Mestinya
diberitahu dulu, ya. Lah ini saya langsung, ya. Makanya semuanya subhanallah, ya. Seperti itu. Baik. Jadi boleh 5 kali, boleh 6 kali. Kita lanjut, mana dalilnya? Tidak boleh membangun masjid di atas kubur atau menyengaja sholat di kuburan, kecuali sholat jenazah. Ya. Ustadz, sholat jenazah itu yang paling utama di masjid apa di kuburan, Ustadz? Ayo. Jawabannya adalah sholat jenazah itu yang paling afdol adalah di lahan kosong yang ada di kuburan. Jadi mestinya kuburan itu, pemakaman itu ada satu area kosong yang itu dipakai untuk sholat jenazah. Jadi jenazah ditaruh di situ, di keranda itu, lalu mereka sholat menghadap ke arah kiblat, tinggal mayitnya saja dilihat. Kalau mayitnya laki-laki, maka imamnya sejajar dengan kepalanya mayit. Kalau mayitnya perempuan, maka imamnya sejajar dengan di bagian tengah wanita itu. Nah, boleh. Kan tidak ada rokok, tidak ada sujud, nggak apa-apa. Jadi bukan di masjid sebenarnya yang paling utama loh ya. Yang paling utama itu di lahan kosong yang ada di kuburan. Itu yang paling utama. Wallahu a'lam bishawab. Sekarang kita lanjutkan. Dalilnya adalah tidak boleh membangun masjid di atas kubur. Sahih Bukhari. Nomornya 427. Sahih Bukhari. Nomor 427. Ya, kita dengarkan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin. Beliau berkata, Ummu Habibah dan Ummu Salamah, berarti dua orang istri Nabi ini. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, Ummu Habibah dan Ummu Salamah menceritakan kepada Nabi SAW bahwa mereka berdua melihat gereja di Habasyah. Mana Habasyah? Ethiopia. Baik. Yang di dalamnya gereja itu terdapat gambar-gambar. Maka Nabi SAW bersabda, apa kata Nabi? Inna ulaika idza kana fihimur rajulus salih famata banau ala qabrihi masjidan wasawwaru fihi tilka suwar faulaika syirarul khalqi indallahi yaumal qiyamah. Oh, keras sekali ini. Apa kata Nabi? Sesungguhnya jika orang soleh dari mereka meninggal, mereka mendirikan masjid di atas kuburannya dan mereka menggambar dalam masjid gambar-gambar orang soleh tersebut. Makanya di dalam gereja mesti ada foto, gambar, ya, dan patung, bukan aja gambar, patung, ya, entah itu patungnya Yesus dan seterusnya. Baik, terus kemudian mereka itulah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah pada hari kiamat. Saya pernah loh masuk di sebuah masjid, gak saya sebut nama masjidnya, gak saya sebut. Yang jelas masjid saudara kita yang satunya, itu aja. Ternyata di dalam masjid itu banyak figura, banyak foto-foto ulama. Ya, mohon maaf ini ya, tertulis di bawahnya Habib siapa, ini ada lagi kiai siapa, banyak foto tertempel orang-orang soleh. Terus wali siapa, ini wali siapa, ya. Terus ada lagi Syekh Abdul Qadir Jailani. Kapan ada selfie di zamannya Syekh Abdul Qadir Jailani, Nabi Khidir, sampai kayak gitu. Dalam masjid loh ini, dalam masjid, bukan rumah, masjid, ada fotonya. Ini nggak boleh, ini menyerupai orang-orang ahlul kitab, orang-orang Nasrani. Di gereja mereka banyak foto-foto seperti ini. Ya, nggak boleh. Ya, belum lagi ditambahi, yaitu dengan perbuatan-perbuatan yang lain yang Nabi tidak pernah ajarkan di dalam masjid tersebut. Baik, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang seperti ini ya. Kita doakan saudara-saudara kita diberi hidayah oleh Allah Azza wa Jalla dan kesempatan taubat sebelum ajalnya ya. Baik, terus kemudian sekarang larangan nomor 6. Saya tambahkan satu. Iya betul ya sekarang. Nomor berapa ya? 6. Larangan seputar masjid nomor 6. Saya tambahkan satu. Jadi nggak jadi 5, 6.
menjadikan masjid sebagai tempat wisata. Menjadikan masjid sebagai tempat wisata. Untuk selfie, untuk berfoto-foto, bahkan kadang-kadang mampir masjid rest area, itu hanya untuk istirahat saja. Tanpa melakukan ibadah di dalamnya. Oh banyak. Bapak Ibu kalau mau tahu perjalanan tol panjang ya, kalau kita mau ke Jakarta, Surabaya Jakarta tol panjang, itu ada beberapa rest area, masjidnya bagus-bagus. Dan ternyata saya perhatikan, mereka itu parkir, di situ banyak kuliner, banyak jual makanan. Mereka beli, dimakannya di halaman masjid. Jadi tempat berteduh, ya cerita, istirahat tiduran. Mereka gak sholat tahiyatul masjid. Atau mampir masjid hanya ingin ke toiletnya tok. Buang hajat, buang air kecil, ke toilet. Dia gak pakai wudhu terus sholat di dalamnya. Hanya pengen pipis, mohon maafin. Sampai seperti itu. Lah ini tanda-tanda akhir zaman yang seperti ini. Sebagaimana tadi sudah kami sampaikan dalilnya, yaitu di dalam hadis riwayat siapa tadi? Di dalam hadis, dalam kitab Silsilah Hadis Sahih. Saya bacakan. Silsilah Hadis Sahih. Nomornya 1351. 1351. Silsilah Hadis Sahih. 1351. Saya bacakan. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min asyratis sa'ah an yamurra ar-rajulu fil masjid la yusalliya fihi rak'ataini." Artinya, sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat, kiamat itu sudah semakin dekat apabila seseorang memasuki masjid namun tidak mengerjakan sholat 2 rakaat tahiyatul masjid di dalamnya. Jadi dia masuk masjid cuma sekadar cari toilet. Biasanya toiletnya masjid lebih bersih daripada toilet umum. Makanya itu yang dicari sama dia. Gitu ya. Itu. Jadi jangan sampai kita melakukan yang seperti ini. Baik. Sekarang saya akan jelaskan dikit terkait tahiyatul masjid Bapak Ibu. Bapak Ibu harus tahu, ada 3 orang yang dia tidak disunahkan mengerjakan sholat tahiyatul masjid. 3 orang. 3 orang yang kalau masuk masjid nggak perlu tahiyatul masjid. Hanya 3 orang. Diingat-ingat, hanya 3 orang. Yang kalau masuk masjid tidak perlu tahiyatul masjid. Nggak perlu. Yang pertama adalah, imam atau khotib sholat Jumat. Nggak perlu tahiyatul masjid. Karena apa? Karena sunnahnya imam sholat Jumat atau khotib Jumat. Itu begitu datang langsung naik mimbar. Langsung. Nabi itu nggak pernah keluar dari rumah untuk Jumatan ke Masjid Nabawi, lalu masuk masjid, sholat dulu tahiyatul masjid, sambil menunggu masuk waktu Jumat, lalu beliau naik mimbar. Nggak pernah. Bahkan ketika sholat-sholat yang lain juga begitu. Nabi keluar dari rumah, langsung menuju ke tempat imam. Langsung Nabi sampaikan, istawu, wala takhtalifu, sawu sufufakum. Rapat luruskan saf. Seperti itu. Jadi itu yang benar. Imam sholat, terutama sholat Jumat, khotib Jumat. Saya seringkali melakukan yang seperti ini mendapat teguran. Ya, jadi saya awalnya diingatkan, Ustadz, jangan lupa ya besok jadwal Ustadz khutbah Jumat, insya Allah. Duhur Ustadz 11.45, 11.45. Baik, insya Allah. Saya datang, ya, nyampe 11.35, kurang 10 menit. Itu kurang 15 menit sudah diteleponi di jalan. Ya ditelepon, tak biarkan aja, tak biarkan dulu. Ya. Begitu nyampe masjid, ya 11.35, telepon saya angkat. Ustadz sampai mana? Insya Allah saya segera, insya Allah. 11.45 kan? Iya Ustadz 11.45. Baik, tak mepetkan sama saya. Saya keluar dari mobil saya 11.40. 11.40, 42 atau 43-an lah. Pokoknya kurang 32 menit.
Begitu saya masuk masjid, karena masjidnya besar, masuk masjid, timernya masjid bunyi, tit, berarti masuk. Langsung naik mimbar saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk adzan. Setelah khutbah saya ditegur. Ustadz tadi tidak melakukan tahiyatul masjid. Iya. Kenapa Ustadz? Kan sunnah. Loh, kalau khotib Jumat tidak ada sunnah. Rasulullah itu nggak pernah Jumatan dari rumah berangkat masuk masjid, sholat dulu tahiyatul masjid, terus khutbah. Enggak, dari rumah masuk masjid langsung naik mimbar. Itu. Oh gitu, iya. Itu yang benar. Khotib loh, tapi Anda jangan niru, Anda bukan khotib. Ya, ini khotib imam sholat Jumat. Itu dia nggak kena tahiyatul masjid. Ya, itu satu. Yang nomor dua, marbot masjid, nggak tahiyatul masjid. Lah kalau marbot setiap kali masuk masjid sholat, ya entek waktunya. Iya, ini marbot masjid, maka dia tidak tahiyatul masjid. Kan dia keluar masuk. Ya. Yang ketiga, masuk masjid saat iqomah dikumandangkan. Begitu masuk pas qomat, maka tidak ada tahiyatul masjid. Langsung ikut sholat berjamaah. Kalau saya sudah terlanjur Ustaz sholat, baru dapat 1 rakaat, ternyata iqomah. Rakaat kedua, Allahu Akbar, syahadu an la ilaha illallah. Ya apa ini Ustaz? Saya teruskan ataukah tidak? Jawabannya adalah, katanya para ulama, jika Anda merasa dengan meneruskan sholat Anda tidak ketinggalan takbiratul ikhramnya imam atau al-fatihahnya imam, Anda nggak ketinggalan, maka teruskan sholat Anda 1 rakaat yang kurang. Tapi kalau Anda merasa akan ketinggalan takbiratul ikhram atau al-fatihahnya imam, maka langsung batalkan, masuk ke shaf, sholat berjamaah. Nah, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Sebenarnya masih ada satu lagi ini. Fatwa ulama, nambah satu lagi. Fatwa ulama. Apa itu? Yang tidak terkena tahiyatul masjid. Bagi mereka yang pertama kali masuk Masjidil Haram, nah, perlu tahiyatul masjid. Jadi panjenengan sekarang kan berangkat umroh. Mana dulu ini misalnya? Ke Madinah dulu kan? Madinah. Dari Madinah Anda kan berangkat ke Mekah pakai ikhram. Baik. Begitu Anda sampai di Masjidil Haram, ya, Masjidil Haram, kan Anda langsung tawaf, maka Anda tidak perlu tahiyatul masjid. Karena Anda masih melakukan tawaf kudum, tawaf kedatangan. Nggak perlu. Nanti setelah tawaf, setelah sa'i, lalu potong rambut tahallul, kan otomatis Anda nanti kan ke Masjidil Haram lagi. Lah itu nanti baru tahiyatul masjid. Jadi yang pertama kali tok ngincak, ya itu termasuk, ini bukan pertama kali umroh loh ya, bukan maksud saya. Jadi meskipun panjenengan yang sudah bolak-balik umroh, ya, kita misalnya bulan ini berangkat. Nanti ketika kita pakai baju ikhram masuk Masjidil Haram, maka Anda tidak perlu tahiyatul masjid. Langsung tawaf, sa'i, terus potong rambut. Setelah itu kan Anda pakai baju bebas. Lah, begitu Anda masuk ke Masjidil Haram, tahiyatul masjid. Cuman yang pertama saja. Karena Anda pakai ikhram. Nah, paham sampai di sini ya? Nah, itu tidak melakukan tahiyatul masjid. Laki perempuan? Iya, laki perempuan. Ya, baik. Tapi ada jamaah kita itu yang dia masuk Masjidil Haram, lalu kemudian sholat tahiyatul masjid. Nah, ini keliru ini ya, keliru. Nggak ada contoh dari Nabi SAW. Baik, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sholat tahiyatul masjid ini juga perlu diketahui, ini dikerjakan sebelum kita duduk. Sebelum kita duduk. Masuk masjid, langsung sholat. Ya, langsung sholat. Ustadz lupa. Masuk masjid langsung duduk. Duduk. Teman kita ngingatkan, antum sudah sholat. Astagfirullah. Kalau itu tidak terlalu lama, nggak apa-apa. Hanya baru saja duduk langsung kita berdiri, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah terlalu lama, maka tidak perlu lagi tahiyatul masjid. Mana dalilnya? Dalilnya adalah disebutkan di dalam hadis. Riwayatnya Bapak Ibu sekalian, riwayat Muslim.
Riwayat Muslim dalam Sahih Muslim. Nomornya ya 714. Sahih Muslim 714. Saya bacakan. Dari Abu Qatadah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjida falyarka raq'ataini qabla an yajlis." Apabila kalian masuk masjid, sholatlah lebih dahulu 2 rakaat sebelum kalian duduk. Itu jelas sekali. Jadi sebelum duduk. Kalau sudah duduk terlalu lama, ya jangan tahiyatul masjid. Seperti itu. Baik, ini keterangan tentang tahiyatul masjid. Ada lagi yang perlu kita ketahui seputar tahiyatul masjid. Apa ini? Jika timer waktunya masjid itu pendek, Anda masuk masjid, ternyata qomat kurang 2 menit. Qomat kurang 2 menit. Sedangkan Bapak Ibu kepingin sholat tahiyatul masjid, sholat sunnah ba'da wudhu, sholat sunnah qobliyah. Pengen ini, 2 rakaat salam, sholat lagi 2 rakaat salam, sholat lagi untuk qobliyahnya 2 rakaat salam. Ternyata timernya tinggal 2 menit. Gak cukup ini. Gak cukup. Ya apa caranya? Kembali ke yang Nabi sampaikan tadi. Saya ulang artinya ya. Rasulullah SAW bersabda. Yang tadi panjenengan tulis Sahih Muslim tadi. Sahih Muslim yang nomor 714. Begini. Apabila kamu masuk masjid. Pelan-pelan ya. Perhatikan kalimatnya. Apabila kalian masuk masjid, sholatlah lebih dahulu 2 rakaat sebelum kalian duduk. Pak, Bu, maaf. Nabi tidak pernah mengatakan, perhatikan, Nabi tidak pernah mengatakan, apabila kalian masuk masjid, maka sholatlah tahiyatul masjid lebih dahulu sebelum kalian duduk. Enggak. Nabi hanya mengatakan sholatlah 2 rakaat lebih dahulu sebelum kalian duduk. Jadi kalau timernya tinggal 2 menit, langsung aja sholat 2 rakaat. Loh iki sholat opo? Meliputi semuanya. Ya tahiyatul masjid, ya ba'da wudhu, ya qobliyah, semuanya itu sudah. Jadi nggak ada Nabi mengatakan sholatlah tahiyatul masjid. Nggak ada. Sholatlah 2 rakaat sebelum duduk. Kalau masuk masjid. Sehingga kita cukup sholat 2 rakaat. Ini sholat apa Ustadz? Yang mencakup semua sholat sebelum sholat fardu. Ya termasuk tahiyatul masjid, ya termasuk qobliyah, ya termasuk sholat sunnah ba'da wudhu, dan seterusnya. Mencakup semuanya. Ya, Ustadz kalau niatnya tak rapel semua itu boleh enggak? Boleh. Karena semuanya adalah sunnah. Nggak apa-apa ya. Jadi Bapak Ibu, memang yang betul, yang sempurna itu masing-masing. 2 rakaat dulu salam, tahiyatul masjid. Lalu 2 rakaat lagi salam, itu sholat sunnah ba'da wudhu. Lalu sholat lagi 2 rakaat salam, itu untuk qobliyah. Masing-masing 2 rakaat. Kalau waktunya cukup. Lah ini kan tinggal 2 menit, nggak cukup. Cukup 2 rakaat saja. Paham sampai di sini ya? Baik, terakhir tambahan tahiyatul masjid. Masuk masjid di hari Jumat pas adzan. Masuk masjid di hari Jumat pas adzan. Apa yang harus kita lakukan? Mendengarkan adzan dulu sampai selesai ataukah langsung tahiyatul masjid? Ya, maka jawabannya perlu diketahui, menjawab adzan itu hukumnya sunnah. Hayya 'alas shalah, la haula wala quwata illa billah. Itu hukumnya sunnah. Sedangkan mendengarkan khutbah hukumnya wajib. Hati-hati. Jangan sampai kita mengejar yang sunnah, meninggalkan yang wajib. Maksudnya banyak orang ketika masuk masjid pas adzan Jumat, mereka tidak langsung sholat tahiyatul masjid. Jadi dintaini sama dia.
hayya 'alas shalah, la haula wala quwata illa billah, hayya 'alal falah, la haula wala, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Masih baca doa dulu dia ini. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah alladzi wa'atta. Allahu akbar. Khotibnya ceramah. Innal hamdalillah nahmadu, dia ngejar yang sunnah, ninggalkan khutbah Jumat. Nggak boleh. Lah terus yang benar, meskipun adzan, Anda tetap sholat tahiyatul masjid. Sudah, Anda tetap sholat. Jadi begitu selesai sholat, Anda siap mendengarkan khutbah. Karena hukumnya wajib khutbah Jumat itu untuk diperhatikan. Beda dengan Idul Fitri, Idul Adha. Khutbah Idul Fitri, Idul Adha itu tidak wajib. Wong Nabi pernah mengatakan ketika di awal khutbah, bagi kalian yang memiliki urusan silakan boleh meninggalkan. Nabi mempersilakan. Jadi panjenengan habis sholat itu langsung pulang, nggak apa-apa, nggak dengarkan khutbah. Cuman kan eman, tidak ikut berdoa bersama-sama kaum muslimin. Ya, apalagi setelah khutbah rame-rame kita mungkin sesama laki-laki bersalaman tangan, ya, mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, ya. Wanita juga begitu sama ibu-ibu. Nah, kan kita kehilangan itu nantinya, kehilangan itu. Baik. Jadi yang wajib itu mendengarkan khutbah Jumat. Ustadz, ini bukan hari Jumat. Selain Jumat, misalnya hari Jumat tapi sholat asar. Jumat tapi sholat asar. Saya masuk masjid pas adzan, saya langsung sholat atau dengarkan? Dengarkan dulu. Ini yang langsung sholat ini kalau adzan Jumat. Jadi kalau adzan asar, adzan maghrib, adzan isya, adzan subuh, itu kalau di hari Jumat, itu ya tetap dengarkan adzan dulu sampai selesai baru tahiyatul masjid. Ini yang saya maksud adzan Jumat. Paham maksudnya di sini ya? Adzan Jumat. Maka langsung sholat aja kalau adzan Jumat. Kalau ibu-ibu kan di rumah. Lah ibu-ibu itu sholat duhurnya kapan Ustaz? Apakah menunggu laki-laki pulang dari masjid? Ataukah meskipun khutbah wanita sholat di rumah sholat duhur? Apa nunggu khutbah selesai? Gak apa-apa kalau sudah waktunya masuk duhur langsung sholat. Meskipun di masjid masih khutbah. Itu berarti saya tidak perlu nunggu suami Ustaz ya. Iya, tidak perlu, langsung sholat aja. Iya kalau suami Anda pulang. Iya. Lah kalau ke rumah istri satunya repot. Lah terus gak sholat andalaan. Itu loh. Lah terus kapan sholatnya? Itu ya. Makanya ini pentingnya itu ya. Pentingnya apa ini ya? Ya. Pentingnya paham masalah fikih. Itu loh, kok langsung difonis pentingnya poligami, gimana ya? Pentingnya memahami fikih. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik. Demikian Bapak Ibu sekalian. Jadi itulah materi kita tuntas terkait masalah masjid, yaitu nomor 12 dan nomor 13 ya. Dalam kitab 62 amalan pembuka pintu surga. Berarti nanti insya Allah kita akan masuk yang nomor 14, menjawab seruan muadzin. Lah ini materinya panjang sekali tentang adzan. Insya Allah nanti tak kasih fotokopian aja ya. Saya kirimkan fotokopian, nanti tinggal kita tulis apa-apa yang tidak ada di fotokopian tersebut. Terkait dengan adzan loh ya. Berarti bulan depan masih ada taklim. Masih ada. Berarti 15 Maret ya. 15 Maret, karena sama ini tanggalnya Februari sama Maret sama ini ya. Baik, berarti 15 Maret, Ahad ketiga masih ada taklim insya Allah. Itu mendekati Idul Fitri itu. Gak ada yang mudik. Enggak ya? Enggak apa-apa, saya sama panjenengan tok ya enggak apa-apa. Ya. Yang lain mudik semua mungkin ya. Baik, Ramadan itu, mohon maaf, Idul Fitri itu tidak identik mudik Bapak Ibu sekalian. Tidak identik baju baru, enggak, ya. Ramadan itu kata para alim ulama, laisal idu liman labisal jadid, innamal idu liman ta'atuhu tazid. Idul Fitri itu bukan miliknya orang yang bajunya baru, tetapi Idul Fitri itu miliknya orang-orang yang ketaatannya terus bertambah. Itulah Idul Fitri yang sesungguhnya.
gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau bertanya? Silakan Pak, belakang dulu sebentar. Nah, tadi mau saya sampaikan sebenarnya, ya. Seperti itu. Beliau bertanya, Barakallahu fiik. Bagaimana kalau ada masjid dipakai kegiatan untuk pernikahan, perkawinan, ya. Lantai atas perkawinan untuk khusus acara, ya. Tapi kalau Valentine tidak ada ya, tidak ada masjid, tidak ada, nggak ada. Nah, bagaimana ini? Maka yang seperti ini satu perlu dipahami ya, tolong diperhatikan nih. Menikah itu yang betul bukan di masjid. Rasul itu punya istri lebih dari 4. Bahkan disebutkan 11 istri Nabi ini. Nabi tidak pernah satu pun nikah di Masjidil Haram sama Masjid Nabawi. Gak ada. Padahal rumah Nabi dekat masjid. Ini masjid yang mulia ini. Ini masjid sentral seluruh dunia. Semuanya. Seluruh dunia ke Masjidil Haram, ke Masjid Nabawi. Tapi tidak ada Nabi menikahi Khadijah, menikahi Aisyah, menikahi Hafsah, Ummu Salamah, Ummu Habibah, Juwairiyah, Maimunah, Zainab binti Jaksi, Zainab binti Usaimah. Nggak ada itu di masjid. Jadi yang paling utama di rumah. Di rumah. Ustadz di hotel. Dalam hal ini ya tidak masalah. Cuman masalahnya kadang hotel ini banyak syubhatnya ya, kecuali gedung tertentu gitu ya, maka tidak masalah. Cuman yang afdol memang itu rumah. Lah undangannya banyak Ustadz, ya enggak apa-apa, gedung aja lebih baik gitu ya. Baik, itu nomor 1. Saya ingin menekankan nikah itu yang betul di rumah. Nikah, ijab kabul di rumah. Nanti perkara apa ini resepsinya di gedung nggak masalah ya. Baik, itu nomor 1. Yang nomor 2, selama acara perkawinan di dalam masjid itu tidak melanggar aturan syariat. Contohnya, tidak bercampur laki dan perempuan, ya, dipisah, terus menutup aurat. Saya pernah ini diundang di salah satu masjid, saya nggak sebut. Ya, saya nggak sebut nama masjidnya. Ternyata undangannya laki perempuan, memang laki perempuan. Ternyata ada relasi bisnis dan seterusnya, nggak pakai jilbab dan seterusnya. Loh, nggak boleh, ini kawasan berjilbab. Lah itu ya apalagi sudah. Nah, belum lagi pakaiannya sebagian auratnya terlihat, tidak sampai menutupi kaki yang paling bawah. Bayangkan, lah ini nggak boleh. Loh Ustadz kok tahu juga pas lewat di depan saya. Pas lewat, lah saya merem tiba saya. Ya apa ini lantai atas ya apa sama itu rezeki gimana, rezeki kok mengandung dosa ya. Ini soalnya pas lewat. Baik, kita lanjutkan. Terus belum lagi di dalamnya ada pelanggaran, ada musik. Meskipun itu nasyid, ini nggak boleh, tidak ada musik Islami, tidak ada. Nah belum lagi ditambah lagi mereka berteriak misalnya ketika pembagian door prize. Ya, ini masjid tidak boleh mengangkat suara. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mau memukul seseorang lantaran dia mengangkat suara dalam masjid. Lah ini sampai kayak rebutan door prize teriak. Ada yang hadiahnya umroh, ada door prize-nya itu umroh. Oh saking senengnya teriak, wah teriak. Masjid ini nggak boleh. Lah itu kemungkarannya banyak seperti itu ya. Belum lagi ditambah yang lainnya. Misalnya lagi adalah mengotori masjid. Buang kotaknya, buang bekas air mineral atau es krim dan seterusnya. Itu kadang sembarangan. Ini masjid mulai lantai 1 sampai lantai 10 misalnya itu wakaf. Nggak boleh. Ya seperti itu ya. Oleh karena itu hati-hati, tolong ini dijaga betul ya. Wallahu alam wa bishawab. Sah-sah saja asalkan tidak ada larangan-larangan tadi. Gitu Pak ya. Baik. Silakan Mas. Baik. Nah, barakallahu fiik. Masuk masjid pada saat khutbah. Apa yang harus kita lakukan? Langsung duduk atau tetap sholat? Maka dalam hal ini terkecuali itu. Langsung sholat.
Karena Nabi SAW pernah mengingatkan, yaitu salah seorang yang dia masuk masjid, Nabi sedang khutbah, telat ini, langsung duduk. Langsung Nabi bertanya, apakah engkau sudah sholat tahiyatul masjid? Belum, wahai Rasulullah. Berdiri, sholat dengan ringkas. Nabi ingatkan, khotibnya menegur. Bayangkan, Nabi berdialog berarti ini, dialog khutbah Jumat. Jadi kalau masuk masjid pas khutbah langsung sholat. Tapi sholatnya diringkas. Bacaannya jangan panjang-panjang. Nah ini rakaat pertama Al-Baqarah. Wah ya habis Jumatannya ya. Lewat ya. Baik. Yang lain ada? Silakan Pak Fendi. Ya. Oh iya. Nah, barakallahu fiik. Beliau bertanya masalah waris. Masalah waris. Iya, waris ini harus disegerakan. Gak boleh ditunda-tunda. Karena kalau ditunda-tunda kasihan jenazahnya. Dan anak itu boleh. Dia meminta haknya. Boleh. Boleh meminta. Itu jatahku, warisku. Dan tidak boleh anak tertua kekeh. Wis tala, iki oma satu-satunya peninggalan ibu. Ojo didol. Wis ini nanti dipakai rumah gadang. Rumah apa? Ya untuk jadi tempat transit. Jadi rumah induk, betul rumah induk. Jadi nanti kalau Idul Fitri pertemuan keluarga supaya kita itu punya inilah asal usul kita. Awak dewe iki lahir biyen ndok omah iki. Ini rumah induk ojo didol. Enggak boleh. Dia telah menzolimi saudara-saudara lain. Enggak boleh. Harus diminta. Dan anak itu boleh minta. Dumen. Oma iki dolen. Iku jatahku. Itu tidak berdosa. Dan bukan aib. Itu haknya. Haknya itu. Harus disegerakan. Jangan ditunda-tunda. Ibu juga begitu. Nah, bapakmu memang wis mati. Peninggalan nih bapakmu oma iki. Ya. Terus tak nggoni ibu ya. Ojo didol. Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak bisa. Ibunya zalim. Lah caranya jual. Lah terus kemudian bagi dulu anak-anaknya. Nanti ibu melaku bu. Ibu di rumah. Atau nanti kalau anak-anaknya sudah nerima angkanya, sudah terima, ayo urunan. Kayak itu kok noman ibu. Atau dan seterusnya. Boleh yang seperti ini. Atau ada yang lain yang ngejoki. Berapa sini harganya? Sekian. Ya wis tak tutup. Nanti silakan dibagi yang lainnya. Berarti kalau aku ya, hakku ini ya, sudah tak beli ya. Sementara dipakai ibu dulu. Berarti nanti ibu meninggal, ini punya saya. Tidak ada kaitan dengan kalian. Karena sudah tak bayar itu. Gak apa-apa yang kayak gini. Jadi harus jangan kemudian ditahan-tahan. Jangan. Meskipun itu tinggal ibu tok di rumah itu. Harus segera ditum. Kalau tidak dosa ibunya. Kasihan mayitnya, jenazahnya ya. Wallahu a'lam. Jadi berupa investasi tadi sama. Segerakan. Jadi panggil appraisal, ya, ditaksasi, dinilai berapa ini, kamu dapat berapa, angkanya sudah tahu. Yang perempuan satu bagian sudah tahu. Nah, seperti itu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, saya itu tidak punya anak kecuali perempuan satu, Ustaz. Kalau saya mati, Ustaz, ini adik-adik saya yang laki-laki ini, Ustaz. Semuanya dapat ini paman-pamannya anak saya. Sak tante-tantenya oleh KB Ustaz. Maka tak siasati harta saya semuanya Ustaz. Tak hibahkan semua ke anak saya. Boleh Ustaz? Ya apa? Boleh. Gak apa-apa hibah. Ya, gak apa-apa hibah. Boleh. Dihibahkan. Begitu selesai orang tuanya meninggal. Ya selesai miliknya. Miliknya anak perempuan tersebut ya. Wallahu a'lam bishawab. Hibah, bebas hibah. Dan hibah tidak harus ahli waris. Siapapun yang nggak masuk ahli waris, maka boleh dihibahkan ke siapa. Wis ngene harta ini tak hibahno Abu Aslam. Alhamdulillah. Sujud syukur saya langsung. Ya, nah ini ada pertanyaan masuk. Gitu ya Mas Fendi ya. Baik, investasi tetap harus segerakan dibagi. Afwan izin bertanya, wanita itikaf di rumah atau di masjid? Masjid. Tidak ada itikaf kecuali masjid dan masjidnya ada aturan mainnya. Masjid yang dipakai Jumatan, masjid jami.
Tidak boleh musola, nggak boleh. Masjid ini dipakai Jumatan enggak? Berarti boleh di masjid ini, boleh. Itikaf di sini boleh. Karena dipakai Jumatan. Cari masjid jami. Jami itu maksudnya bukan yang di dekat alun-alun kubahnya besar, bukan. Masjid jami itu masjid yang dipakai sholat Jumat. Ya, Al-Hikmah, Gayung Sari. Itu meskipun nggak seberapa besar, maka itu masjid jami. Jami, ya. Seperti itu. Jadi wanita tidak boleh itikaf di rumah. Lah terus kalau misalnya dia haid, berhalangan, maka bagaimana? Maka dia boleh berlama-lama di masjid, tetapi dia nggak ikut sholat, nggak ikut. Baca Quran boleh, zikir boleh, ngasih buka puasa boleh. Dia tetap dapat pahala Lailatul Qadar. Wanita haid berhalangan, dia bisa berkesempatan dapat Lailatul Qadar. Seperti itu ya. Wallahu a'lam wa bishawab. Jadi itikaf itu di masjid. Berapa lama Ustadz? Semampunya. Memang yang afdal 10 hari ngebleng. 10 hari full. Ya, enggak mampu Ustadz. 24 jam sehari semalam. Opsi kedua, enggak mampu Ustadz. Mampu saya yang ikut sholat jam 1 itu sampai menjelang subuh. Setelah itu saya pulang. Karena saya punya tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga. Enggak apa-apa. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuannya. Itu termasuk itikaf ya. Bapak-bapak kalau bisa ngebleng Pak. Lah terus saya kerja gimana Ustadz? Makanya kalau Ramadan ajukan cuti. Gitu loh. Kalau Ramadan itu. Anda ini sudah bekerja 11 bulan. Wes towok delek dunya. Waktunya Ramadan cuti sebulan. Mestinya begitu. Wah ya dipecat Ustadz. Dipecat ya. Ya kalau gitu. Dalam hal ini semampunya saja. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Kapan baca Quran hatam sampai kayak Imam Syafi'i 60 kali hatam. Oh, kalau Ramadan. Utsman bin Affan 30 kali hatam. Nah, ayo kita alokasikan waktu kita fokus untuk ibadah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, Pak Butut terakhir Pak Butut. Ini binasaan yang dimaksud dalam Abdul 48 ini. Kalau mereka masjid itu. Iya. Baik. Barakallahu fiik. Beliau bertanya, orang yang menghias masjid tadi sama menghias mushaf Al-Quran, maka Nabi mengatakan Allah akan menurunkan kebinasaan bagi kalian. Lah, binasanya ini binasa dalam sisi apa? Maka katanya para alim ulama, hilangnya keberkahan. Berkah umurnya, berkah rezekinya, berkah anak keturunannya. Kehilangan itu di dunia. Belum nanti di akhirat. Ada lagi hukumannya. Jadi binasa yang dimaksud di dunia, kehilangan keberkahan. Tidak ada berkah. Nah, seperti itu ya. Wallahu a'lam wa bishawab. Sekarang coba lihat. Masjid digede-gede no. Masjid sampai miliaran. Luar biasa, indah, cantik sudah masjidnya. Ngadak no taklim di hotel. La ilaha illallah. Taklim itu ya di masjid. Jangan di hotel. Itu. Buat apa dirikan masjid? Makmurkan masjid ini. Sudah di hotel suruh bayar lagi. Ada tadi zaman Nabi taklim bayar ya. Seperti kecuali manasik umroh. Nah, itu beda. Terus pernikahan beda. Daurah khusus misalnya tentang apa? Sekolah pranikah. Nah, ini bolehlah karena tidak semua orang ya. Itu wallahu a'lam wa bishawab ya. Makanya ini termasuk tanda-tanda kiamat. Ya, hotel dirame-ramekan, gedung-gedung diramaikan, masjidnya sepi, tidak ada daurah. Allahu Akbar. Ya, baik. Demikian. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah meridhoi amal ibadah kita. Semoga Allah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan di tahun ini. Semoga Ramadan tahun ini bukanlah Ramadan yang terakhir bagi kita. Tetapi Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menikmati indahnya Lailatul Qadar di masa-masa yang akan datang. Kita akhiri wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.